lihat di sekitar kalian, apakah ada hal-hal yang kurang menarik ataupun ada sampah-sampah dirapikan agar ruangan kita itu terlihat lebih nyaman, sehingga proses pembelajaran kita juga dapat berjalan lancar. Oke, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang tajwid. Jadi dalam tajwid itu ada beberapa bacaan ataupun hukum bacaan. Di antaranya itu ada hukum bacaan nun mati dan tanwin, hukum bacaan mim sukun dan tanwin, dan juga mat. Nah, ada pun yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu kita akan membaca hukum bacaan apa? Nah, coba ada yang tahu nggak? Ada berapa sih hukum bacaan mat? Maksudnya ada dibagi berapa hukum bacaan mat itu? Ada yang tahu? Secara garis besarnya ada dua. Ada dua. Yang pertama, yang pertama mat tobi'i. Mat tobi'i ini bisa kata lain dari mat tobi'i itu apa? Ada yang tahu? Sip, benar Era. Tepuk tangan buat Era. Mat asli. Yang satunya mat. Ada yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Ada yang tahu? Mat far'i. Teman-teman ketahui bahwasanya yang akan kita bahas ini adalah salah satunya atau mat tobi'i. Nah, dari mat far'i ini itu ada beberapa cabang lagi di bawahnya, ada 12. Bahkan ada beberapa ulama yang menyebutkan itu ada 13. Tapi yang kita bahas ini ada 12. Salah satunya adalah mat wajib muttasil. Yang kedua mat jaiz munfasil. Oke, anak-anak, ada yang tahu nggak apa sih arti dari mat? Mat itu kalau misalkan dalam istilah bahasa Arab itu merupakan artinya tambah atau yang ditambahkan. Jadi pada dasarnya bacaan Al-Quran itu kan apabila kita membacanya panjangnya satu harokat. Nah, karena ini adalah mat, jadi ditambahkan satu harokat lagi, jadinya panjang. Kata sahabat tadi apa? Panjang. Yang kita akan bahas itu adalah mat tobi'i, mat wajib muttasil, dan mat jaiz munfasil. Jadi mat tobi'i itu adalah hukum bacaan yang panjangnya 2 harokat. Hurufnya mat tobi'i ada berapa? 3. Apabila alif wawu ya itu disatukan menjadi ayu. Itu cara membaca agar kita lebih mudah mengingatnya, teman-teman. Lalu kita masuk ke contohnya. Mungkin teman-teman bisa buka Qurannya masing-masing, Quran secara online. Coba siapa di sini yang bersedia membacakan surat Al-Fatihah? Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya di sini yang dinamakan hukum bacaan mat tobi'i, jadi ada terletak pada huruf ro. Ro ini dibaca panjang 2 harokat karena ada alif mati, harokat berdiri yang bertemu dengan alif. Jadi apabila ada fathah bertemu dengan alif, itu dibaca apa? Dibaca mat tobi'i. Kalau misalkan ada dhammah bertemu dengan wawu, itu dibaca mat tobi'i. Selanjutnya kita bacaan mat wajib. Mat wajib ini juga dibaca panjang, teman-teman. Ini adalah panjang. Nah, wajib ini adalah suatu hal yang keharusan. Jadi, kalau teman-teman menemukan hukum bacaan mat wajib, berarti harus dipanjangkan. Jadi, panjang dari bacaan mat wajib ini itu panjangnya 6 harokat, 5 sampai 6 harokat. Kalau mutasil itu artinya adalah suatu di dalam kalimat. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam istilah bahasa Arab, kalau dalam satu kalimat itu, kalau dalam bahasa kita, bahasa nasional Indonesia, itu namanya kata, teman-teman.
Jadi maksudnya gini, kalau misalkan ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, itu maksudnya bukan kalimat yang panjang, dalam artian itu adalah satu kata, teman-teman. Ya, paham? Jadi contoh, ulaika. Jadi tolong perhatikan, yang dimaksud dengan mat wajib mutasil itu adalah apabila ada mat yang bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat nih. Jadi yang dimaksud dari matnya itu adalah nih, lainnya berpanjang, ya kan? Nah bertemu dengan hamzah nih depannya, ya kan? Di dalam satu kalimat, ulaika ini merupakan adalah satu kalimat. Kalau misalkan kita dalam bahasa Indonesia itu adalah satu kata. Apa sih bedanya mat jaiz dan mat wajib mufasil? Secara kesamaan. Secara kesamaannya itu adalah membaca panjang. Kalau jaiz ini dalam bahasa Arab itu merupakan suatu hal yang tidak diwajibkan. Artinya boleh dibaca panjang, boleh tidak, sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Ngerti tidak? Kan kalau misalkan hukum bacaan mat wajib ini adalah dibaca 5 sampai 6 harakat. Nah kalau mat jaiz ini boleh dibaca 2 harakat panjang. Boleh dibaca 2 sampai dengan 5 harakat. Yang penting panjang. Seperti itu. Mufasil. Pengertian dari mufasil ini adalah di lain kalimat, di lain kata, seperti itu. Jadi untuk langsung saja contoh ayat 13. Amin kama amana. Yang dimaksud dengan mat itu ataupun sebabnya tadi, apabila ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat, karena ini mufasil di lain kalimat, seperti itu ya. Dan tidak diwajibkan untuk baca panjang, kama amana gitu. Misal nih, ini kan bacaannya makan, nah bertemu dengan alifnya. Alif ini itu masuk ke dalam kalimat amanahnya, bukan masuk ke dalam kalimat kamanya, seperti itu. Nah itulah yang dinamakan dengan di lain kalimat. Coba di sini Bapak ingin kalian bagi 3 kelompok, 1, 2, 3. Mira dan Ella silakan bisa Bapak gabung kelompok mana? Oke, kelompok 1 mana tadi? Ini ya? 1, 2, 3 berarti. Oke, kelompok 1 silakan kalian cari ayat yang berkaitan tentang matobi. Oke? Sebutkan ayatnya, terus sebabnya, ayat dan sebab. Kan huruf matobi ada 3. Jadi kalian cari yang sesuai dengan huruf hamzah, wawu dan ya. Bisa pahami? Bisa. Oke. Hamzah, wawu dan ya. Alif lah. Nah untuk yang kelompok 2 silakan dari hukum bacaan mat wajib mutasil. Selain yang tadi disebutkan Bapak tadi, mat jaiz. Ya, mat jaiz. Kelompok 3 mat jaiz mufasil. Selain yang telah Bapak sebutkan tadi pada surat Quran. Oke. Tunggu. Sebelum mengerjakan belum dipersilakan ya? Belum dipersilakan. Kalian silakan dengar dulu untuk menyimak dari video ini. Yakni pada Quran surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 10. Bagaimana ini? Hukum dari bacaan la yusminu itu sebabnya ada dari huruf lam dibaca 2 harakat, lam fathah bertemu dengan huruf alif, jadi hukum bacaannya mat tabii alif. Yang kedua yaitu mat tabii waw, yang dimana bacaannya wujuh yauma idzin. Nah, untuk yang kedua sebab dibacakan hukum mat tabii waw dikarenakan wujuh yauma idzin ini ada huruf jim dhammah
bertemu dengan huruf waw, wuju, dibaca 2 harokat, jadi pembacaannya mat tabii waw. Yang ketiga yaitu matobiyah, yang dimana bacaannya fiha ainun jariyatun. Nah, untuk yang ketiga ini sebabnya muncul pada huruf fiha, huruf kasrah bertemu dengan huruf ya sukun, dibacakan 2 harokat, jadi pembacaannya menjadi hukum matobiyah. Oke, sekian dari kelompok 1. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan pada kelompok 1. Oke, terima kasih pada Raja dan juga Ella Putri yang sudah mempresentasikan. Untuk kelompok 2 silakan, ataupun kelompok 3. Alif Dalam satu kalimat jadi bil malan ika. Terdapat bima unzila, yang dimana huruf mat ketemu dengan alif, dan di situ juga ada wama unzila yang sama halnya seperti tadi, huruf mat ketemu. Coba di sini Bapak minta untuk dapat mereview apa sih pembelajaran yang tidak dapat pada sore menjelang sore ini kepada saudari Nurfansa, silakan untuk mereview. Ya, apa? Ya. Baiklah, materi kita pada siang hari ini itu tentang mat yang ada 2, yang digaris besar, mat tabii dan mat far'i. Nah, mat tabii itu mat wajib yang dibaca panjang, sedangkan mat far'i itu ada 2, mat jaiz dan wajib, dan mat wajib munfasil. Ya. Dan hurufnya huruf mata biji. Alif waw ya. Oke. Dibaca ayu. Yang dibaca A. Ayu. Oke, terima kasih kepada Nurfansa. Kita beri tepuk tangan dulu, Pak. Oke, pada teman-teman, karena kita waktu sudah habis, pada sore hari ini kita telah belajar tentang Quran, buku bacaan mat, yakni terdiri mat tabii, mat wajib dan mat mat jaiz munfasil. Oke, teman-teman, apabila terdapat kesalahan atau kekurangan